Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Zidan Ferdiana Fasya dari jurusan Manajemen kelas Sabtu siang. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi perkuliahan pada pertemuan ke-12 yang berjudul Hak Kekayaan Intelektual. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi nilai tugas besar saya pada mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis. Pengertian haki, hak kekayaan intelektual atau haki adalah kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia dapat berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Berdasarkan pengertian ini, maka perlu adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan, yaitu perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual tersebut. Tujuannya adalah untuk mendorong dan menumbuh kembangkan semangat terus berkarya dan mencipta. Sifat-sifat haki. 1. Mempunyai jangka waktu tertentu. Apabila telah habis masa perlindungannya, ciptaan atau penemuan tersebut akan jadi milik umum. Tetapi ada pula yang setelah habis masa perlindungannya dapat diperpanjang lagi, seperti merek. Yang kedua, bersifat eksklusif dan mutlak. Haki yang bersifat eksklusif dan mutlak ini maksudnya adalah hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Pemilik hak dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Fungsi dan pentingnya haki. Yang pertama, sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta dan karya ciptanya. Yang kedua, sebagai bentuk antisipasi pelanggaran haki. Yang ketiga, meningkatkan kompetisi dan memperluas pangsa pasar. Yang keempat, memiliki hak monopoli. Macam-macam haki. Yang pertama ada hak cipta. Yang kedua ada hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri dibagi menjadi 6 jenis, yaitu paten. Yang kedua desain industri. Yang ketiga merek. Yang keempat penanggulangan praktik persaingan curang. Yang kelima desain tata letak sirkuit terpadu. Dan yang terakhir ada rahasia dagang. Peraturan perundang-undangan di bidang haki. Peraturan perundang-undangan mengenai haki pertama kali ada di Venice, Italia, yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Beberapa nama seperti Caxton, Galileo, dan Gutenberg merupakan penemu-penemu yang tercatat sebagai penemu dalam kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka. Pada tahun 1500-an, hukum-hukum tentang paten tersebut mulai diadopsi oleh kerajaan Inggris, yang kemudian lahir hukum mengenai paten yang pertama di Inggris, yaitu Statute of Monopolies pada tahun 1623. Selanjutnya di Amerika Serikat, Undang-Undang Paten baru muncul pada tahun 1791. Secara internasional, peraturan di bidang haki pertama kali pada tahun 1883 dengan lahirnya Paris Convention untuk masalah paten, merek dagang, dan desain. Pada tahun 1886 terdapat perjanjian Berne Convention untuk masalah hak cipta atau copyright. Peraturan perundang-undangan di bidang haki di Indonesia secara historis telah ada sejak zaman pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan haki pada tahun 1884. Selanjutnya, pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek pada tahun 1885, UU Paten pada tahun 1910, dan UU Hak Cipta 1912. Sumber-sumber hukum haki. Yang pertama hak cipta atau copyright. UU No. 19
tahun 2002 tentang hak cipta. Yang kedua hak paten. UU No 14 tahun 2001 tentang paten. Yang ketiga hak merek atau trademark. UU No 15 tahun 2001 tentang merek. Yang keempat ada rahasia dagang atau trade secret. Undang-Undang No 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang. Yang kelima ada desain industri atau industrial design. Undang-Undang No 31 tahun 2000 tentang desain industri. Yang keenam ada tata letak sirkuit terpadu atau circuit layout. Undang-Undang No 32 tahun 2000 tentang tata letak sirkuit terpadu. Dan yang terakhir ada perlindungan varietas tanaman. Undang-Undang No 29 tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.